Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang logaritma ya. Oke, ini materi kita sekarang. Nah, logaritma itu merupakan inverse dari eksponen atau pangkat. Jadi kita harus mengerti dulu apa itu eksponen, baru kita bisa mengerti logaritma. Iya. Nah, inverse di sini itu maksudnya adalah kebalikan. Jadi bentuk pangkat itu merupakan kebalikan dari logaritma, atau sebaliknya, logaritma adalah bentuk kebalikan dari pangkat. Bisa kalian perhatikan kotak ungu ini ya, ini adalah bentuk pangkat dan yang ini adalah bentuk logaritma. Nah, jadi kalau misalnya ada A di pangkat yang namanya adalah bilangan pokok, di logaritma juga ada A, namanya juga bilangan pokok. Kemudian di pangkat ini ada B. B itu adalah sebagai hasil dari pangkat. Tapi kalau di logaritma, B ini namanya numerus. Ya, numerus. Artinya adalah bilangan yang dilogaritmakan. Kemudian di pangkat ada C, yaitu sebagai pangkat. Kalau di logaritma, C itu sebagai hasil dari logaritma gitu ya. Nah, di sini saya kasih contoh ya, hubungan pangkat dengan logaritma. Misalnya 3 pangkat 4 itu adalah 81. Ini adalah bentuk pangkat. Nah, bagaimana mengubah ini ke dalam bentuk logaritma? Oke, pertama ambil bilangan pokoknya. Ya, berarti 3 logaritma. Ambil numerusnya. Numerus itu adalah hasil dari pangkat. Oke, sama dengan hasil dari logaritma adalah pangkatnya. Ini. Nah, jadi 3 pangkat berapakah? 81 gitu ya. 3 pangkat berapakah hasilnya 81? Ya 3 pangkat 4 gitu. Jadi misalnya ada lagi nih, 3 pangkat min 4. Nah, ini pangkatnya positif, kalau yang ini pangkatnya negatif ya. Oke, 3 pangkat minus 4 itu adalah 1 per. Ya, 1 per sesuai pangkat, sifat pangkat menjadi 1 per 81. Oke, jadi kalau dalam logaritma kita ubah menjadi 3 logaritma 1 per 81 sama dengan minus 4. Iya, jadi bisa kalian bedakan ya, bedakan antara yang ini ya dengan yang ini ya, apabila berpangkat bulat positif dengan berpangkat bulat negatif ini ya. Kemudian 5 log 25 itu sama dengan berapa? Berarti kan kita mikirnya gini, 5 pangkat berapa ya hasilnya? 25. Berarti pangkat 2. Jadi di sini adalah 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Misalnya 4. Oke, sebentar. 4 logaritma titik-titik sama dengan 3. Nah, berapakah di sini? Gitu. Jadi berarti kan ini kan pangkat nih. Ini sebagai pangkat, ini sebagai bilangan pokok. Berarti 4 pangkat 3 sama dengan berapa? 4 pangkat 3? Berarti 4 dikali 4 dikali 4. Berarti 16 dikali 4 sama dengan 64. Iya. Jadi di sini hasilnya adalah 64. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Jika
bagaimana jika bilangan pokoknya 10? Misalnya begini, 10 log 3. Oke, nah ini cukup kamu tulis log 3 saja ya. Bilangan basis 10 tidak perlu dituliskan dalam logaritma. Jadi misalnya 10 log 10. Jadi ini cukup kamu tulis log 10 saja. Gitu ya. Nah, oke. 10 log 10 itu adalah 1. Kenapa? Karena 10 pangkat 1 adalah 10 gitu kan. Nah, kalau log 100, logaritma 100 berapa? Berarti 2. Kenapa? Karena 10 pangkat 2 hasilnya 100 gitu. Jadi atau begini, hitung aja nolnya, ini nolnya berapa? 2. Ini nolnya berapa? 1. Berarti kalau dia log 1000 berarti 3, begitu seterusnya. Oke, nah sekarang kita kembali ke sifat. Di sini sudah ada saya tuliskan sifat-sifat dari logaritma ya. Yang ini. Sifat-sifat dari logaritma adalah di sini yang saya tuliskan ada 11. Sifat yang pertama log 1 ya, hasilnya 0. Kemudian sifat yang nomor 2 itu A log, sebenarnya di sini A ya. A log A. Jadi sama. Numerusnya sama dengan bilangan pokok, hasilnya adalah 1. Jadi kalau 5 log 5, 6 log 6, 7 log 7 itu hasilnya selalu 1 dan seterusnya. Oke. Sifat yang nomor 3, apabila ada perkalian dirubah menjadi penjumlahan. Jika ada pembagian dirubah menjadi pengurangan, seperti itu. Kemudian sifat yang nomor 5 ya. Kalau numerusnya berbentuk pangkat, pangkatnya maju ke depan ya. Jadi M dikali A log B. Kalau bentuk bilangan pokoknya yang berbentuk pangkat, ya pangkatnya juga maju ke depan tapi dalam bentuk 1 per n ya, seperti ini. Kemudian sifat yang nomor 7 itu merupakan gabungan dari sifat nomor 5 dan 6 ya. Jadi M per N dikali A log B. M-nya itu pangkat dari numerus, sementara N-nya pangkat dari bilangan pokok. Oke, untuk nomor 8, A log B sama dengan log B per log A, bisa dirubah ya menjadi bentuk seperti itu. Yang ini, kemudian yang ini A log B itu bisa dirubah menjadi 1 per B log A, berarti misalnya 5 log 3 ya. Itu bisa dirubah menjadi 1 per 3 log 5 begitu ya. Nah, kemudian sifat yang terakhir ini yang agak sedikit unik ya. Sedikit unik, bisa kalian perhatikan di sini. Ini A log B dikali B log C dikali C log D. Lihat, ini semua sama, C dengan C. Ini B dengan B ya. Oke, saya perjelas lagi. Oke, ini adalah B, di sini juga B. C, di sini juga C. Ya, dan operasinya adalah perkalian. Nah, ini bisa dicoret sehingga yang tinggal adalah A log dengan D. Maka hasilnya adalah A log D. Begitu. Oke, untuk contoh sifat-sifat biar lebih paham. Oke, yang nomor 1, contoh soal 1. 2 logaritma 16 itu sama dengan titik-titik. Kalau kalian hafal ya, hafal nilai dari pangkat 2, ini langsung bisa dapat. Jadi 2 pangkat berapa, hasilnya 16 ya kan. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali, jadi berapa kali 2-nya hasilnya 16. Tentu hasilnya adalah 2 pangkat 4.
Maka nilai dari 2 log 16 itu berapa? Ya 4 gitu. Tetapi kalau misalnya numerusnya ini terlalu besar ya, kalian bisa menggunakan bantuan pohon faktor yang seperti saya bilang kemarin. Jadi 16 itu bisa dibagi 2 ya. Dapat 8, bagi 2 lagi dapat 4, bagi 2 lagi dapat 2. Jadi ada berapa kali 2-nya? Ada 4 kali, sehingga ini adalah 2 pangkat 4. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4 gitu. Nah, jadi bentuk ini bisa kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 4 sama dengan, ya ini kan berbentuk pangkat sesuai dengan sifat nomor, mana sifat pangkat, oke yang ini sesuai sifat nomor 5 ya. Ketika numerusnya berbentuk pangkat, maka pangkatnya maju ke depan ya, dikali 2 log 2 dikali 2 log 2 berarti sama dengan 4 dikali, nah ini kan 2 log 2 nih, sesuai sifat nomor 2 berarti A log A log A sama dengan 1, sama bilangan pokoknya dengan nilai numerusnya. Jadi ini 2 log 2 berarti 1 juga, sehingga hasilnya adalah 4. Nih dia sama ya hasilnya dengan yang ini gitu. Jadi kalau misalnya numerusnya kecil ya, angkanya kecil, ya bisalah kalian tebak ya. Tapi kalau angkanya nanti besar, entah ratusan atau ribuan gitu, lebih bagus pakai bantuan pohon faktor gitu. Oke, kita lanjut contoh soal nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2 ini adalah contoh sifat pengurangan ya. Pengurangan itu berarti pembagian, yaitu sifat nomor 4 ya. Sifat nomor 4, jika ada pengurangan maka bentuk logaritmanya diubah menjadi pembagian. Oke, sama dengan 5 log 100 dibagi 4 ya. 100 dibagi 4. Tapi dengan catatan bilangan pokoknya harus sama ya. Kalau tidak sama, maka sifat ini tidak berlaku gitu. Oke. Ini karena sama maka sifatnya berlaku, sehingga diperoleh 5 log 100 dibagi 4 berapa? 25. Oke. 5 pangkat berapa hasilnya 25? 5 pangkat 2, sehingga hasil logaritmanya adalah 2. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Oke, ini sama dengan sifat 11 ya. Nah, sifat 11. Lihat, ini semua operasi perkalian. Kemudian ini sama dengan yang ini ya. 4 juga sama dengan 4 ini. Jadi sisanya adalah yang ini. Oke, sama dengan 2 logaritma 2. Oke, sesuai sifat nomor 2 ya. A log A sama dengan 1, berarti 2 log 2 sama dengan 1 juga. Begitu. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di soal nomor 4 ini sedikit butuh pengayaan ya, karena di sini ada permisalan. Jika 3 log 2 itu sama dengan A, maka 3 log 6 itu berapa gitu ya. Oke, 3 log 6. Ini yang ditanya. Nah, numerus di sini kan 6. Numerus di sini adalah 2. Jadi begini, ubahlah 6 ini ya, ubahlah 6 ini berapa dikali berapa ya. Tapi dia memuat angka 2. Jadi misalnya 2 dikali berapa biar 6 gitu. Jadi 3 logaritma 2 dikali 3. Biar 6 kan 2 kali 3 ya. Nah, jadi hasilnya
karena ini bentuk perkalian sesuai sifat yang nomor 3. Jika ada perkalian itu dirubah menjadi bentuk penjumlahan. Maka ini menjadi 3 logaritma 2 ditambah 3 logaritma 3 gitu. 3 log 2 ditambah 3 log 3 gitu. Jadi 3 log 2 itu siapa? Ini sendiri, yaitu adalah A. Tambah 3 log 3 itu gimana? Sama dengan sifat A log A. A log A itu sama dengan 1. Berarti 3 log 3 juga sama dengan 1. Gitu. Jadi inilah jawaban dari contoh soal nomor 4. Oke.